Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali ketemu dengan saya, Ica Asifa, Paif Kecamatan Simokerto, Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang ibu, Paif juga, penyuluh agama Islam fungsional untuk Kecamatan Bula, Kementerian Agama Kota Surabaya. Ini dia Dr. Anda Tutus Alriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak sehat Ica. Mbak Tutus. Ya, tetap menjaga COVID-nya jangan sampai datang ke kita. Betul. Artinya tetap menjaga protokol kesehatan Iya, ya. Seputar Bula bagaimana, sehat juga? Alhamdulillah sekarang sudah zona hijau, Mbak. Begitu ya, Kemarin alhamdulillah. kan masih zona merah ya. Jadi otomatis tidak bisa orang lalu lalang seenaknya, orang luar. Banyak sekali jalan-jalan yang ditutup. Begitu. Akses yang ditutup Iya. untuk menghindari penyebaran virus agar tidak terlalu banyak. Baik. Ini semoga Surabaya 2021 bisa semakin beres dan Amin. aman Allahumma amin. serta sehat. Iya. Baik, pemirsa, kita tidak akan membahas apa itu COVID-19, tapi kita sesuai dengan background kita, ini kita saat ini berada di Taman Asmaul Husna, tepatnya di Kompleks Masjid Al-Akbar, Kota Surabaya. Nah, pemirsa sekalian, kita akan coba bincang-bincang bagaimana fungsi masjid di era milenial saat ini, Bu Tutus ya. Sebagaimana kita tahu, masjid di zamannya Rasulullah itu kan ada banyak fungsinya. Iya, Jadi salah satunya adalah dipakai atau bisa difungsikan sebagai tempat kesehatan. Dunia Betul. pendidikan juga Ada dunia pendidikan, kemudian Baitul Mal. Dan juga ketika ada bencana, masyarakat bisa dievakuasi ya di masjid ketika banjir. Dan masjid juga bisa juga dijadikan sebagai salah satu tempat penginapan untuk para tamu saat itu. Nah, kira-kira menurut Mbak Tutus di era milenial saat ini, kira-kira masjid dan musola di Kota Surabaya pada khususnya mungkin tidak untuk bisa diposisikan fungsinya seperti halnya masjid-masjid di eranya zaman Nabi. Mungkin sekali, Mbak Ica. Begitu ya? Gitu ya. Apalagi masjid di Surabaya sudah beratus-ratus, musola apalagi Jumlahnya. Di tiap kampung pasti ada musola dan masjid. Gitu. Insya Allah bisa dibuat seperti pada zaman Nabi. Tapi paling tidak, walau tidak semua. Jadi hanya beberapa item yang barangkali ya betul, bisa yang dilaksanakan. Yang siap ya di kampung setempat atau kota itu, tergantung dengan SDM masyarakat di situ. Ya, cuman paling tidak minim masjid atau musola dipakai sebagai lembaga pendidikan. Kan banyak itu Mbak ya, sebagai lembaga pendidikan formal, terutama jadi, seperti Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian tempat bimbingan belajar. Betul, bimbingan belajar. Jadi kalau mungkin sore anak-anak yang usia SD ya, Mbak Ica ya, SD sama SMP mungkin bisa mengaji di TPG, di musola atau masjid-masjid itu dengan Taman Pendidikan Al-Qurannya. Mungkin hari Ahad ada kajian buat lansia, gitu ya Mbak Ica. Betul. Jadi dari situ mungkin akan musola dan masjid akan menjadi makmur, tidak sepi. Jadi bukan namanya aja masjid bukan buat sholat 5 waktu, tapi ada tidak hanya itu ya. Iya, tapi ada manfaat yang lain buat umat. Ya, dan juga kita amati beberapa masjid itu ada yang ada kliniknya, Bu Tutus. Bagus. Ya, benar. Salah satunya mungkin Masjid Al-Akbar ya, yang sudah ada klinik. Jadi kalau pagi ada lembaga pendidikannya, kemudian jam 8, jam 9 klinik dibuka. Betul, dan saya pernah periksa juga di sini. Oh gitu, makanya tahu ya Mbak Ica ya. Iya. Kemudian ada satu yang menarik tadi, Bu Tutus menyampaikan bahwa pemirsa untuk bisa menyiapkan itu kita kan perlu SDM ya Mbak Tutus ya. Jadi ada sumber daya manusia yang betul-betul pas untuk bisa mengelola itu. Nah, kira-kira SDM yang seperti apa ya Bu Tutus yang untuk bisa mereka memposisikan kira-kira masjid saya yang pas ini dengan SDM yang seperti ini begitu? Tentunya Mbak Ica sesuai dengan basic ya, basic mereka. Jadi kalau kita jadikan masjid musola itu lembaga pendidikan, berarti otomatis seorang ustadz usada ya gitu ya punya basic di dunia pendidikan, harus mumpuni. Kemudian harus punya juga tentang psikologi, juga. Gitu, ya. Jadi mungkin kalau di klinik otomatis dia harus
seorang dokter ya, enggak mungkin lah, mohon maaf. Iya, benar. Kalau basicnya bukan dari dunia kedokteran akan berkecimpung di klinik, jelas tidak mungkin. Betul, the right man on the right place. Iya, selain satu basic yang utama, dia harus benar-benar seorang muslimah. Betul. Artinya dia menjalankan perintah itu, menjalankan perintah sesuai dengan ajaran Betul. syariah. Berarti tidak Gitu. sekedar memahami bahwa masjid ini adalah suci, bagaimana kita masuk ke dalam masjid, bagaimana kita bisa memelihara masjid, begitu ya. Iya. Tetapi SDM-nya juga mengarah apa sih yang sebetulnya dibutuhkan di masjid itu. Iya. Kalau seandainya masjid itu memang butuh sebagai tempat sarana pendidikan, maka SDM-nya yang di basic di dunia training pendidikan, iya. di dunia pendidikan. Demikian pula dengan kesehatan, begitu ya. Luar biasa. Apalagi mungkin kalau ada yang masjidnya sudah besar, ada koperasi di situ, koperasi syariah. Ya, sementara ini koperasi kan koperasi konvensional. Benar, berarti nanti ekonomi berbasis keumatan ya Bu Tutus ya. Betul. Jadi selain untuk SDM dalam hal ibadah, muamalah, tapi juga ada peningkatan ekonomi. Begitu. Peningkatan ekonomi kepada umat. Ya, yang penting tidak berjualan di masjid. Iya, betul Mbak Ica. Iya, bukan sekali. berjualan di masjid, tetapi memberdayakan tempat-tempat yang ada di masjid, beberapa lahan barangkali begitu ya. Betul. Di situ disediakan koperasi dan lain sebagainya. Tapi pemirsa, berdagangnya tidak di dalam masjid. Artinya, masjid itu punya usaha untuk meningkatkan ekonomi keumatan, begitu. Betul. Waduh, Bu Tutus ini bincang-bincangnya menarik sekali ya. Iya, saya senang sekali apalagi ini cuacanya cerah. Benar. Dan kita persiapan betul. ya Mbak Ica di Indonesia normal. Betul. Kita harus tetap semangat. Iya. Tetap berbondong-bondong ke masjid, ke musola, memakmurkan masjid dan musola, ya, agar generasi kita benar-benar Cinta generasi masjid. Qurani, cinta Betul. masjid, cinta membaca Al-Quran, gitu ya. Mbak Apalagi Ica. ini di posisi pandemi, Iya. kita tetap Sementara bertanggung virtual, jawab, benar iya. kita bertanggung jawab untuk bisa membuat bagaimana masyarakat untuk tetap cinta ke masjid dan bisa beribadah secara aman dan nyaman, Iya, begitu. begitu. Baik, pemirsa, demikianlah tadi bincang santai kami bersama Bu Dr. Anda Tutus Alriani membahas tentang apa itu masjid dan bagaimana fungsinya. Yang jelas kita semuanya akan senantiasa berharap bahwa masjid kita akan makmur dengan siapa lagi yang memberdayakan kalau bukan kita sendiri. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di channel Mushola Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.